Immortal and Martial Dual Cultivation, episode 119. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Xiao Chen tidak terkejut dengan kemunculan Yue Mingshan karena itu sesuai dengan dugaannya. Salah satu alasan utama mengapa Xiao Chen membunuh paus tuna hitam dengan cara yang begitu dramatis adalah untuk memancing orang ini keluar. Ini karena dia tahu bahwa orang ini adalah seorang kultivator yang sangat berhati-hati. Jika Xiao Chen tidak menunjukkan kelemahan apapun atau menghabiskan sejumlah besar esens, orang ini pasti tidak akan bergerak. Puci, ki pedang yang padat dan bergelombang itu tiba di hadapan Xiao Chen dalam sekejap. Wukui yang berkilauan. Xiao Chen berbalik dan berteriak. Sebuah cabang pohon wukui ilahi muncul entah dari mana dan berubah menjadi untaian ki pedang ungu yang megah yang terbang ke depan. Gemuruh. Begitu ki pedang dilepaskan, Xiao Chen juga menggunakan wujud petir. Suara petir bergemuruh terus-menerus. Saat guntur bergemuruh, ki pedang ungu itu membesar. Dalam sekejap mata, ia berubah menjadi ki pedang bergelombang yang serupa. Boom! Ketika kedua ki pedang bertabrakan, terciptalah ledakan keras. Pilar air besar menjulang ke langit. Yue Mingshan turun dari langit dan mendarat dengan mantap di permukaan air. Dia merasa ada sesuatu yang aneh. Serangan petir dahsyat Xiao Chen sebelumnya seharusnya telah menghabiskan banyak esens. Bagaimana mungkin dia masih memiliki begitu banyak esens berlebih untuk bertahan melawan jurus mematikan yang telah kupersiapkan dengan sangat teliti? Mungkinkah dia menahan diri selama ini? Xiao Chen mengamati Yue Mingshan dengan tenang. Sebuah kilatan di matanya muncul saat dia bertanya dengan suara berat, "Siapa yang menyuruhmu membunuhku?" "Kau sungguh sabar, kau telah mengikutiku sejak savana iblis." Yue Mingshan berkata dengan suara dingin, "Tidak perlu orang mati mengajukan begitu banyak pertanyaan." Cahaya biru berkedip-kedip pada pedang di tangan Yue Mingshan. Energi pembunuhannya memenuhi langit dan riak muncul di air di bawahnya. Xiao Chen tertawa, "Membunuhku? Kau pikir kau bisa lolos hari ini?" Wukui berubah menjadi ki. Xiao Chen mendorong kakinya dari air dan melompat ke udara. Dia memadatkan sebagian cahaya pedang dan pohon wukui kuno yang suci muncul entah dari mana, berubah menjadi untaian ki pedang yang gemerlap. Ki pedang ini menuju Yue Mingshan seperti hujan yang turun. Wukui Transforms to Ki diresapi dengan energi petir. Setiap untaian ki pedang bagaikan sambaran kilat yang menerobos langit. Energi itu selaras dengan guntur di langit, berubah menjadi fenomena misterius yang luar biasa. Ekspresi aneh muncul di mata Yue Mingshan. Dia tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap lawannya. Lawannya telah memancingnya keluar dengan sengaja. Namun, Yue Mingshan yang berpengalaman tidak boleh kehilangan ketenangannya di sini. Jika tidak, auranya akan melemah dan dia mungkin benar-benar kehilangan nyawanya di sini. Ketika Yue Mingshan melihat ki pedang ungu memenuhi langit, dia mendengus, trik yang tidak berarti. Yue Mingshan mengayunkan pedangnya dan memancarkan banyak energi pedang yang padat. Energi pedang ini terbang ke arah energi pedang ungu dan menghancurkannya menjadi arus listrik yang kacau. Dalam hal kualitas ki pedang, Xiao Chen, yang hanya seorang Sein bela diri tingkat menengah, lebih buruk daripada Raja bela diri tingkat rendah Yue Mingshan. Bahkan ketika menggunakan wujud petir, Xiao Chen tidak mendapatkan keuntungan apapun. Ketika Xiao Chen melihat Wukui Transforms to Ki tidak terlalu efektif, dia dengan tegas mundur. Dia berteriak dan semua ki pedang ungu berhenti di udara sebelum semuanya kembali menjadi pedang bayangan bulan. Cahaya ungu terang memancar dari Lunar Shadow Saber. Guntur bergemuruh di langit, seolah-olah pedang itu sedang menyiapkan badai. Sesaat kemudian, cahaya pada pedangnya menjadi sangat terang hingga menyilaukan mata. Lalu, cahaya itu ditembakkan dengan kekuatan yang sangat besar. Ki mematahkan Wukui. Badai yang sedang mengamuk di langit juga mengeluarkan suara gemuruh petir yang keras pada saat yang bersamaan, menciptakan gelombang besar setinggi beberapa puluh meter. Puci. Seberkas ki pedang berwarna ungu menembus gelombang besar dan menuju Yue Mingshan dengan cepat. Cahaya ki pedang itu ditarik kembali, membuatnya tampak sangat biasa. Yue Mingshan memasang ekspresi meremehkan sambil tertawa. Dia dengan santai mengirimkan seuntai ki pedang dan tertawa lagi, "Kau terlalu percaya diri. Kau hanyalah seorang Sein bela diri tingkat menengah."
Bukannya memikirkan ide lain, kau malah ingin berkompetisi dalam hal ki pedang. Terdapat perbedaan kualitatif antara ki pedang yang dipancarkan oleh Raja Bela Diri dan Santo Bela Diri. Seorang Santo Bela Diri baru saja mempelajari cara memancarkan ki pedang. Dari segi kepadatan, perbedaannya seperti antara langit dan bumi jika dibandingkan dengan seorang Raja Bela Diri. Gemuruh, sesuatu yang membuat Yue Mingshan pucat pasti terjadi. Ki pedang yang dia kirimkan dengan mudah ditembus oleh ki pedang ungu Xiao Chen, ki pedangnya sama sekali tidak mampu melawan. So, Yue Mingshan tidak berani berpikir terlalu lama. Dia dengan cepat melapisi perisai esensi di sekeliling tubuhnya. Kemudian dia dengan cepat mencoba menghindar. Namun, saat dia ingin bergerak, dia sudah terlambat. Ki pedang ungu itu tampak sangat biasa, tetapi sangat cepat. Ki itu menembus perisai esensinya dan meninggalkan luka berdarah di lengan kanannya. Jika Yue Mingshan tidak meletakkan perisai esensi sebelumnya, lengan kanannya mungkin akan langsung terpotong. Gelombang besar itu menerjang dan Xiao Chen melompat ke langit. Auranya berkobar, melesat hingga ke 9 langit. Wajah Yue Mingyue muram saat dia terus mengumpulkan cahaya biru di pedangnya. Dia berkata, "Kau pikir kau bisa menang karena statusmu? Pergi dan matilah." Yue Mingshan berteriak dan terdengar suara keras. 18 pilar air menjulang ke langit. Pilar-pilar air itu menyatu dan berubah menjadi pedang biru tajam. Kemudian, pedang itu menyatu dengan pedang di tangannya. Energi pedang yang menyerupai air terjun menyembur keluar ke arah Xiao Chen. Betapa dahsyatnya kekuatan elemen air ini, pikir Xiao Chen dalam hati. Sepertinya ini juga salah satu alasan lawanku memilih untuk beraksi di sini. Ketika dia menggunakan kekuatan elemen air saat berada di permukaan air, itu akan jauh lebih mengerikan. Namun, tampaknya kondisi lawanku tidak sekuat milikku. Dia baru saja mendapatkan wawasan tentang kondisi airnya. Jika kultivasinya tidak lebih tinggi dariku, tidak mungkin kekuatannya bisa begitu dahsyat. 9 transformasi naga pengembara. 9 embusan angin sejuk menerpa permukaan air. Saat Xiao Chen mengeksekusi 9 transformasi naga pengembara, dia segera melakukan tebasan angin jernih. Xiao Chen berkelebat dan 9 sosok muncul, sulit untuk membedakan yang asli dari yang palsu. Dia berhasil dengan cepat menghindari ki pedang yang seperti air terjun dan berhasil mendekati Yue Mingshan. Niat membunuh Xiao Chen langsung lenyap, hanya menyisakan 9 embusan angin lembut di permukaan air. Ekspresi Yue Mingshan berubah serius. Dia sangat menyadari kekuatan dari tebasan angin jernih. Yue Mingshan menginjak air dan sebuah layar air setinggi 10 meter muncul di sekelilingnya. Layar air itu kemudian bergerak ke segala arah. Ketika tubuh Xiao Chen melewati layar air, 8 sosok lainnya menghilang akibat energi misterius di dalam air. Yue Mingshan menggunakan kekuatan elemen airnya untuk menghancurkan elemen angin Xiao Chen. Serangan Clear Wind Chop yang kuat langsung hancur. Senyum sinis muncul di wajah Yue Mingshan ketika dia melihat hanya satu Xiao Chen yang tersisa. Dia berkata, "Mari kita lihat bagaimana kau bisa mendekatiku tanpa jurus angin jernih." Ketika seorang Raja Bela Diri bertarung melawan seorang Saint Bela Diri, keunggulan terbesar mereka adalah kecepatan. Bahkan seorang Saint Bela Diri tingkat puncak hanya bisa bergerak mendekati kecepatan suara. Terlebih lagi, tanpa teknik bela diri terbang, mereka tidak mampu terbang. Namun, seorang Raja Bela Diri berbeda. Mereka tidak hanya dapat bergerak lebih cepat dari kecepatan suara, tetapi juga dapat dengan mudah terbang di udara. Seorang Raja Bela Diri tingkat puncak bahkan dapat mencapai kecepatan suara hanya dengan satu langkah. Dalam hal kecepatan, tidak mungkin seorang Saint Bela Diri dapat menyaingi seorang Raja Bela Diri. Setelah mereka berdekatan, seorang Raja Bela Diri dapat mengakhiri pertarungan hanya dalam beberapa gerakan. Ini karena Saint Bela Diri bahkan tidak akan mampu menyentuh Raja Bela Diri. Inilah mengapa Yue Mingshan mengatakan demikian. Xiao Chen mengeksekusi seni melayang awan naga biru hingga batasnya. Tubuhnya mengeluarkan gelombang suara yang menusuk saat dia bergerak di udara. Dia mengirimkan ki pedang demi ki pedang ke Yue Mingshan, menebasnya tanpa henti. Cahaya ungu elektrik memenuhi udara, seperti jaring listrik. Yue Mingshan tampak rileks. Ia bergerak sangat cepat, seolah menyatu dengan angin sejuk. Ia tidak mengeluarkan suara dan dengan mudah menghindari gerakan Xiao Chen. Saat keduanya bergerak, Xiao Chen tampak memiliki aura yang menyala-nyala dan gerakannya seperti guntur.
Namun, kecepatannya lebih lambat sehingga ia tidak mampu menyentuh tubuh Yue Mingshan. Sesekali, Xiao Chen berhasil mengarahkan pedangnya ke depan Yue Mingshan. Namun, pedangnya langsung disingkirkan. Perlahan, tempo pertarungan dikendalikan oleh Yue Mingshan. Xiao Chen beberapa kali ingin mundur, tetapi ia dihalangi oleh sosok seperti hantu. Xiao Chen tidak dapat mundur. Baru pada saat itulah Yue Mingshan menghela napas lega. Selama dia bisa mengendalikan ritmenya, semuanya akan baik-baik saja. Dia akan terlebih dahulu menyiksa Xiao Chen secara perlahan, dan ketika auranya berada pada titik terendah, Yue Mingshan akan melakukan serangan cepat dan mengalahkannya sepenuhnya. Yue Mingshan kembali menghindari serangan Xiao Chen dan mengejeknya, menyerah saja. Tanganmu terikat dan kau hanya menunggu untuk ditangkap. Aku akan memberimu kematian yang cepat. Mungkin kau tidak tahu, perbedaan terbesar antara seorang Saint bela diri dan seorang Raja bela diri adalah kecepatan. Ini adalah jurang yang tidak dapat diatasi kecuali kau adalah kultivator atribut angin. Sayangnya, kau bukan. Haha, ini bukan kali pertama Yue Mingshan mengejek lawannya saat bertarung. Terutama ketika lawannya berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Rentetan kata-kata itu dapat menyebabkan beberapa kultivator yang lemah kemauannya menjadi mengamuk dan mengungkapkan titik lemah yang besar, sehingga menghemat banyak usaha baginya. Saat bertarung dengan manusia, selalu tahan diri. Ini adalah prinsip Yue Mingshan. Alasannya adalah karena selalu ada kemungkinan kecelakaan yang tidak terduga. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Jadi, jika dia bisa menghemat tenaga, dia akan melakukannya. Setelah Yue Mingshan berbicara, dia melihat titik lemah dan dengan cepat bergerak. Pedangnya meninggalkan luka kecil di dada Xiao Chen dan dia tersenyum tipis. Inilah perbedaannya. Aku bisa menyerangmu dengan mudah, tetapi kau sama sekali tidak bisa menyentuhku. Ekspresi Xiao Chen tidak berubah. Begitu lawannya berbicara, dia menusuk dengan pedangnya dari sudut yang aneh, mengarah ke dada Yue Mingshan. Yue Mingshan terkejut dan dengan cepat mundur, menghindari serangan itu. Pedang itu menembus perisai esensinya dan meninggalkan luka kecil. Ekspresi Yue Mingshan berubah, dia berpikir dalam hati, aku tidak boleh terlalu ceroboh. Meskipun dia lebih lambat dariku, itu hanya sedikit lebih lambat. Setelah itu, Yue Mingshan menjadi lebih berhati-hati. Sesekali, dia akan melukai Xiao Chen. Sementara itu, Xiao Chen berusaha sekuat tenaga tetapi serangannya tidak mampu mengenai Yue Mingshan. Keduanya bergerak sangat cepat di permukaan air. Cahaya pedang berkelebat dan menciptakan banyak pilar air. Setelah setengah jam, sebuah cahaya muncul di mata Yue Mingshan. Sudah waktunya, tidak perlu lagi memperpanjang ini. Kekuatan petirnya setidaknya setengah lebih lemah dari sebelumnya. Mati. Ledakan naga air. Yue Mingshan berteriak dan dinding air setinggi 100 meter muncul di belakangnya. Ombak menerjang dan kapal dagang itu bergoyang sangat keras. Kapal itu tampak begitu kecil, seolah akan terbalik kapan saja. Tiba-tiba, layar air yang mengerikan mulai berputar dan berubah menjadi naga air raksasa. Pada saat ini, kekuatan wujud air Yue Mingshan dinaikkan hingga batasnya. Ia menghancurkan wujud petir Xiao Chen dalam sekejap. Awan gelap di atas berhamburan dan sinar matahari kembali menyinari. Ketika sinar itu menerangi wajah Yue Mingshan yang menyeramkan, sudut bibirnya melengkung membentuk senyum kejam. Kepala naga itu bergerak, lebih cepat dari kecepatan suara saat menyatu dengan angin. Ia meninggalkan serangkaian gelombang kejut tak berbentuk. Sebelum mendekat, gelombang kejut yang besar itu mendorong Xiao Chen mundur. Bang! Naga air bergerak cepat dan mengejar Xiao Chen, yang terus terguling ke belakang. Saat menabraknya, kekuatan dahsyatnya menciptakan pusaran air yang besar dan kuat. Dengan suara "boom" yang keras, Xiao Chen tenggelam ke dasar sungai, tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah mati. Gelombang kejut yang dahsyat melanda sungai naga hitam. Kapal dagang itu bergoyang-goyang cukup lama sebelum akhirnya perlahan berhenti. Semuanya sudah berakhir. Setelah kekuatan petir Ye Chen mereda, dia menerima serangan penuh dari Yue Mingshan. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Faktor terpenting adalah kekuatan semburan naga air akan meningkat drastis di dalam air. Kekuatannya setara dengan kekuatan Raja Bela Diri tingkat menengah. Sungguh disayangkan, puncak Qingyun baru berhasil mendapatkan seorang jenius lagi setelah melalui begitu banyak kesulitan,
Tetapi sebelum ia bisa berkembang, ia dibunuh oleh Yue Mingshan. Jahe tua masih lebih pedas. Ada yang tahu kenapa Yue Mingshan ingin membunuh Ye Chen. Mereka berdua sepertinya tidak punya dendam. Para kultivator di dek kapal semuanya menggelengkan kepala dan menghela napas. Mereka merasa itu sangat disayangkan. Menurut mereka, tidak ada kemungkinan Xiao Chen akan selamat. Sinar matahari menyinari air yang jernih. Sungai naga hitam yang tenang tampak berkilauan, memantulkan sinar matahari, sangat indah. Yue Mingshan berdiri di permukaan air dan melepaskan persepsinya, memindai dan memeriksa situasi di bawah air. Namun, setelah mencari cukup lama, dia tetap tidak bisa merasakan aura Xiao Chen. Sepertinya dia langsung mati dan tubuhnya hancur lebur oleh semburan naga air. Ini membuatku berada dalam posisi yang agak sulit, aku tidak tahu bagaimana menjelaskan ini kepada Song Ke. Yue Mingshan sedikit mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Tepat pada saat itu, lapisan awan gelap tiba-tiba menyelimuti langit yang cerah. Dalam sekejap mata, langit tiba-tiba menjadi gelap dan guntur kembali menggelegar. Yue Mingshan berhenti dan ekspresinya berubah, mengapa bisa jadi seperti ini? Bang! Ombak bergejolak di permukaan air dan Xiao Chen melompat keluar dari air tanpa terluka. Pedang di tangannya berkilauan dengan cahaya listrik dan niat membunuh diarahkan ke Yue Mingshan. Yue Mingshan berkata dengan tak percaya, kenapa? Bagaimana mungkin kau tidak terluka setelah menerima serangan kekuatan penuhku? Itu hanyalah harta karun rahasia. Xiao Chen tersenyum penuh pertimbangan dalam hati. Tentu saja, dia tidak akan memberitahu Yue Mingshan tentang itu, dia hanya akan membiarkannya menebak secara acak. Mata tajam Yue Mingshan memperhatikan liontin giok di dada Xiao Chen dan dia segera memahami semuanya. Dia berkata, jadi, itu adalah harta karun rahasia. Namun, harta karun rahasia semacam ini selalu memiliki batasan penggunaannya. Kecepatanmu lebih lambat dariku, aku tak terkalahkan. Xiao Chen tersenyum dingin, begitukah? Sepatu Windwalk, aktifkan. Begitu sepatu Windwalk diaktifkan, sosok Xiao Chen melesat di permukaan air. Dia tidak mengeluarkan suara apapun saat tiba di hadapan Yue Mingshan seperti sambaran petir. Kilatan cahaya ungu muncul dan guntur bergemuruh di langit. Keadaan dan gerakan itu menyatu sempurna, mengejutkan Yue Mingshan. Yue Mingshan dengan cepat menggerakkan pedangnya ke depan dan buru-buru menangkis serangan itu. Namun, karena lengah, ia terlempar mundur sejauh 5 atau 6 meter. Kecepatannya luar biasa. Bagaimana dia bisa menembus kecepatan suara dalam sekejap? Kecepatannya kurang lebih sebanding dengan kecepatanku. Yue Mingshan menghentakkan kakinya di permukaan air dan menyebabkan gelombang berhamburan. Akhirnya, ia berhasil menghentikan gerakannya mundur. Namun, ia merasa ngeri di dalam hatinya. Wukui mengguncang langit. Setelah mengerahkan banyak usaha, Xiao Chen akhirnya memahami kekuatan Yue Mingshan. Saatnya dia melancarkan serangan balik. Xiao Chen berteriak dan pedang itu menyala dengan cahaya listrik yang dahsyat. Pohon wukui kuno yang suci tiba-tiba muncul di permukaan air. Setelah beberapa saat, pohon itu berubah menjadi pohon cahaya listrik setinggi beberapa ratus meter dan menghantam Yue Mingshan dengan ganas. Ini adalah gerakan keempat dari teknik pedang wukui. Gerakan mematikan. Bahkan jika gerakan ini adalah yang pertama dieksekusi, tetap dapat memaksa lawan ke dalam situasi yang sangat sulit. Ekspresi Yue Mingshan berubah lagi. Pohon wukui yang besar itu membuatnya merasakan tekanan yang mengerikan. Esensinya terus beredar dan 18 butir air muncul di belakangnya dan menyembur ke atas. Mereka berkumpul dan menjadi pedang yang tajam. Kemudian, ia menyembur ke depan seperti air terjun. Bang! Saat mereka bersentuhan, pohon wukui suci kuno itu benar-benar menghancurkan ki pedang yang seperti air terjun. Pemahaman mereka tentang keadaan mereka tidak berada pada tingkat yang sama. Tingkat kekuatan petir Xiao Chen sudah mendekati puncak kesempurnaan kecil. Dia bisa menyalurkan kekuatan itu ke setiap gerakannya. Namun, Yue Mingshan baru saja memahami kekuatannya, sehingga dia hanya bisa menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan teknik bela dirinya. Namun, begitu Xiao Chen mengeksekusi teknik bela diri tingkat bumi puncak dan menggunakan jumlah esensi yang sama dengan lawannya, itu akan menjadi tak tertandingi ketika dia juga memasukkan kekuatan petirnya. Pohon suci itu menghantam Yue Mingshan dengan suara, boom, menghancurkan perisai esensi.
Pohon itu berubah menjadi energi yang mengamuk sebelum mengalir ke dalam dirinya. Kemudian, energi itu bergerak dengan ganas melalui meridiannya. Yue Mingshan memuntahkan seteguk besar darah dan berusaha menekan esensi kacau di tubuhnya. Wajahnya agak pucat saat dia berkata, "Sialan. Bahkan jika aku yang tua ini berakhir setengah mati, aku akan membunuhmu." Ledakan naga kembar. Yue Mingshan berteriak marah dan dinding air yang sangat besar dan mengerikan kembali muncul dari permukaan air. Kemudian, dinding air itu berubah menjadi dua naga air raksasa dan diluncurkan ke arah Xiao Chen. Xiao Chen mempertahankan ekspresi tenang, tidak ada perubahan di wajahnya. Jika lawannya memulai dengan cara ini, Xiao Chen tidak akan mampu menangkisnya. Sayangnya bagi Yue Mingshan, dia terlalu berhati-hati. Dia sudah kehilangan makna menjadi seorang kultivator. Tidak ada lagi kecemerlangan dalam dirinya. Dia hanya memikirkan bagaimana menang dengan sempurna tanpa berani terluka. Sekarang, Yue Mingshan telah kehilangan kesempatannya. Saat ia melakukan gerakan ini dalam keadaan terluka parah, kekuatannya akan berkurang secara signifikan. Bahkan tanpa harta karun rahasia, tidak ada yang perlu ditakutkan. Xiao Chen berteriak dan aliran cahaya ungu mulai berputar di bawah kakinya. Tak lama kemudian, cahaya itu berubah menjadi kuncup bunga aneh yang melilit Xiao Chen. Bang, bang, kedua naga air itu menghantam kuncup bunga ungu dan mengeluarkan dua suara keras. Hal itu menyebabkan gelombang terbentuk dan gelombang kejut menyebar. Hamparan air setinggi beberapa meter muncul di sekitar kuncup bunga. Ketika penutup air kembali tertutup, permukaan sungai menjadi tenang lagi. Kuncup bunga ungu itu tampak sempurna seperti sebelumnya, tidak ada tanda-tanda kerusakan sama sekali. Bunga Wukui. Di dalam kuncup bunga, Xiao Chen berteriak dan kelopaknya mulai terbuka. Bunga itu berkilauan dan indah. Kemudian, Xiao Chen melompat keluar dari kelopak bunga. Seketika itu juga, kelopak bunga berhamburan ke udara dan bunga Wukui yang tak terhitung jumlahnya bermekaran. Xiao Chen menerobos kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya dan dengan cepat tiba di hadapan Yue Mingshan. Xiao Chen melancarkan serangan. Serangannya begitu cepat sehingga tidak ada waktu untuk berpikir. Kelopak bunga memenuhi langit, serangan pedang ini sungguh indah. Gemuruh. Yue Mingshan terlempar jauh ke belakang akibat serangan pedang ini. Dia menciptakan jurang sementara yang besar di air saat dia terlempar sejauh setidaknya 1000 meter. Semua kelopak bunga yang memenuhi langit dengan cepat mengejar Yue Mingshan. Angin puting beliung terbentuk di udara dan semua kelopak bunga berkumpul membentuk bunga Wukui yang aneh. Kemudian, cairan itu mengalir ke tubuh Yue Mingshan melalui luka yang dibuat oleh Xiao Chen. Xiao Chen berdiri tak bergerak di tempatnya. Dia memegang pedangnya tegak lurus, lalu perlahan menggeser dua jari tangan kirinya di bagian belakang bilah pedang. Dia berteriak, "Wukui penopang langit." Batang pohon Wukui tumbuh dari dada Yue Mingshan saat ia berjuang untuk bangun. Saat Xiao Chen menggeser jari-jarinya di sepanjang pedang, cabang-cabang pohon tumbuh lebih besar dengan kecepatan yang terlihat jelas. Setelah beberapa waktu, cabang-cabang pohon yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dari batang pohon. Kemudian, ranting-ranting kecil yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dari cabang-cabang pohon dan bunga Wukui berwarna ungu bermekaran. Hanya dalam sekejap mata, batang pohon di dada Yue Mingshan berubah menjadi pohon yang menopang langit. Tingginya lebih dari 200 meter, sementara dedaunan dan bunga menutupi pohon tersebut. Inilah misteri sebenarnya dari Wukui Blossoms. Pertama, masukkan energi seseorang ke dalam tubuh musuh. Meskipun awalnya tidak ada kekuatan yang terlihat, gerakan selanjutnya, Wukui Supporting the Heavens, akan meledak sepenuhnya. Sekalipun kau seorang raja bela diri, kau akan kehilangan seluruh kemampuan bertarungmu setelah terkena serangan ini. Yue Mingshan menatap pohon besar di dadanya dengan miris sambil berdiri di permukaan air. Yue Mingshan dapat merasakan bahwa akar pohon besar ini telah meresap ke seluruh tubuhnya, mencengkeram organ dalamnya dengan erat. Semua organ dalamnya sudah rusak, tidak mungkin untuk menyembuhkannya tanpa istirahat selama setahun. Ada rasa sakit yang tak terlukiskan yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Sebuah aliran listrik tak terbatas menyiksanya tanpa henti. Namun, Wukui penopang langit ini menghabiskan terlalu banyak esensi, Xiao Chen tidak dapat mempertahankannya terlalu lama. Ketika pohon Wukui benar-benar lenyap, Yue Mingshan sudah setengah mati. Terlihat ekspresi sangat sedih di wajah pucatnya saat ia menyaksikan Xiao Chen perlahan berjalan mendekat.
Yue Mingshan sangat terkejut. Dia mendorong kakinya dari permukaan air dan mulai terbang dengan goyah. Xiao Chen tertawa sambil memperhatikan Yue Mingshan yang malang. Dia mengeluarkan busur pembunuh jiwa dari cincin semestanya. Kemudian, dia menarik busur tanpa anak panah. Bang! Bunyi busur panah menggema dan Yue Mingshan jatuh ke dalam air dan tenggelam sepenuhnya. Yue Mingshan benar-benar dipukuli oleh seorang pemuda sampai dia seperti burung yang terkejut oleh bunyi busur panah. Sungguh menyedihkan, seseorang digeladak menghela napas. Catatan, seekor burung yang terkejut oleh bunyi busur, ini adalah idiom Tiongkok yang berarti mudah takut karena pengalaman masa lalu. Seperti dia memiliki ketakutan yang masih membekas. Saya tidak yakin apakah bagian ini berarti bahwa suara busur itu benar-benar menakutinya atau apakah ada serangan nyata dan idiom ini digunakan secara kebetulan untuk menggambarkan jenis ketakutan yang dirasakan Yue Mingshan. Pertama, dia membunuh seekor binatang buas jahat dan kemudian dia mengalahkan seorang raja bela diri. Ye Chen dari puncak Qingyun ini benar-benar menakutkan. Awalnya kupikir dia masih membutuhkan waktu untuk berkembang. Ternyata dia sudah berkembang. Para ahli dari generasi yang lebih tua tidak bisa lagi berbuat apapun padanya. Memang, dia mungkin sekuat Murongcong. Mengalahkan lawan dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi, hanya para jenius seperti inilah yang mampu melakukan hal seperti itu. Provinsi Nanling memiliki Ji Changkong dan Mu Chengsui. Provinsi Dongming memiliki Hua Yunfei, Duan Muqing, dan Chu Chaoyun yang lebih hebat. Provinsi Xie kita akhirnya memiliki seorang jenius lagi yang dapat bersaing dengan para jenius ini. Mereka adalah para jenius kelas atas. Jika ditempatkan di era sebelumnya, potensi mereka tidak terbatas. Namun, karena begitu banyak dari mereka muncul bersamaan, pasti akan ada persaingan sengit di masa depan. Jangan lupakan para ahli dari istana kerajaan. Orang-orang dari sana semuanya jenius. Terlebih lagi, ada Putri Ying Yue yang jahat. Jika semuanya digabungkan, sungguh ada terlalu banyak jenius muda di negara Qin Raya kita. Dengan begitu banyak jenius, aku penasaran siapa yang akan menonjol pada akhirnya. Saat ini, sepertinya Putri Ying Yue dari istana kerajaan. Dia mampu menekan para pahlawan yang luar biasa, aku penasaran bagaimana masa depannya nanti. Putri Ying Yue tidak dapat dipertimbangkan. Masa hidupnya sangat terbatas. Dia akan lenyap pada akhirnya.